Perkenalkan, nama saya Duna Agnesia Sidahutar. Saya dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang revolusi menegakkan panci-panci NKRI. Perkembangan Indonesia pada awal kemerdekaan. Kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami kestabilan, ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan merupakan salah satu yang tersulit dalam sejarah berdirinya Republik ini. Kekacauan internal pemerintah Indonesia, inflasi hingga agresi militer Belanda ke tanah air merupakan beberapa contoh pemicu masalah politik dan ekonomi pada masa tersebut. 1. Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan dengan mendadak membuat perubahan besar pada kondisi politik di Indonesia, namun perubahan itu tidak berjalan mulus. Kondisi politik Indonesia pasca proklamasi diwarnai dengan krisis, perang, serta kekacauan dalam sejarah di Indonesia. Modern 1200 sampai 2004 (2011). MC Ratcliffe menyebut kekuatan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga sepenuhnya bersatu. Berikut ini gambaran umum kondisi politik Indonesia di awal kemerdekaan. 1. Sistem perhubungan buruk. 2. Perbedaan kekuatan. 3. Lemahnya kepemimpinan pusat. 4. Perpecahan internal dan kedatangan kembali Belanda. Yang kedua, kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Tidak berbeda jauh dengan kondisi politik. Pada masa awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia masa itu pun mengalami periode sulit. Sudrajat Dwiwandono DKK dalam buku Sejarah Bank Indonesia periode 1 1145 sampai 1159 (2005) menyebut kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan mengalami strategi baik secara makro maupun makro. Berikut ini 3 kondisi yang merujuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. 1. Terjadinya inflasi yang tinggi. 2. Blokade ekonomi dari Belanda. 3. Kekosongan kas negara. Terima kasih. Contoh perjuangan fisik para pejuang bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang saat ini masyarakat rasakan, contohnya seperti yang pertama peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini bermula dari serangkaian demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat dengan kehadiran tentara sekutu, terutama Belanda di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1946, massa yang semakin marah dan membakar bangunan-bangunan memiliki keterkaitan dengan pemerintahan kolonial, sehingga Bandung menjadi seperti lautan api dengan asap hitam tebal yang menyelimuti langit. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi peristiwa yang bermula dari aksi seorang penghuni hotel di Jalan Bali yang menginjak lencana merah putih, yang menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Pemuda Indonesia bersatu melawan sekutu. Para pemuda berjuang untuk kembali gedung pemerintahan yang diambil oleh Jepang. Pada akhirnya, sekutu mengarahkan kekuatan untuk menyerang kota Medan pada 10 Desember 1945.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pertempuran di Surabaya. Pasukan Inggris di bawah Brigjen A.W.S. Malabi tiba di Surabaya menduduki gedung pemerintahan serta memerintahkan semua orang Indonesia menyerahkan senjata. Namun, rakyat Surabaya menolak dan memulai perlawanan. Brigjen Malabi tewas dalam pertempuran. Penggantinya Maijen Manserk mengeluarkan ultimatum bahwa siapapun yang membunuh Malabi harus menyerahkan diri. Penyerahan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1945. Ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya yaitu yang keempat, pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada 15 Desember 1945 dan dipicu oleh pasukan sekutu di bawah Brigjen Battle yang membebaskan tawanan sekutu di Magelang dan Ambarawa. Divisi 5 di bawah Kolonel Sudirman memperkuat wilayah Ambarawa dan melancarkan serangan dari berbagai arah. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, tetapi Kolonel Isdiman gugur dan diperingati sebagai Hari Infanteri untuk menghormati jasanya. Selanjutnya yang kelima yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada 15-20 Oktober 1945 yang bermula dari kaburnya tawanan Jepang saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Jepang melakukan serangan mendadak dan tersiar jika cadangan air minum warga Semarang telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium rumah sakit Purusara tiba-tiba ditembak oleh Jepang secara brutal dalam perjalanan. Akhirnya antara perang dan diplomasi. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai penengah. Adapun pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tapi tidak mungkin melepaskan tanggung jawab internasional. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan, yaitu 1. Perundingan awal di Jakarta, 2. Perundingan Hoge-Valuwe, 3. Pelaksanaan perundingan Linggarjati, 4. Pelaksana konferensi Malino. Perjuangan fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran akibat banyak korban jiwa berjatuhan. Dalam memerdekakan Indonesia, banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik untuk mengusir penjajahan. Berikut contoh perjuangan fisik di Indonesia yang mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Kedua, pertempuran Margarana di Bali. Pertempuran ini juga dikenal dengan istilah pertempuran Puputan yang berarti pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada 20 November 1946 yang dipimpin oleh Aigustin Ngurah Rai. Bermula dari aksi seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Kota Medan menginjak lencana merah putih. Para pemuda Indonesia di Medan bersatu dan melawan sekutu serta Nica. Mereka bertempur untuk merebut gedung pemerintah yang diambil alih Jepang. Pertempuran tersebut berlanjut hingga akhir. Sekutu dan Nica mengarahkan kekuatan untuk menyerang dan menduduki Kota Medan pada 10 Desember 1945. Perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi berkembalikan dengan perjuangan fisik karena lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional serta menghasilkan kesepakatan. Diplomasi sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Berikut contoh perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada 11 November hingga 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat
Perundingan ini dipimpin oleh Lord Kildare dari Inggris. Perjanjian ini baru disahkan pada 25 Maret 1947. Secara garis besar, isi perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atau wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, serta Madura. Belanda juga harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjanjian Reville diadakan pada 8 Desember 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Reville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangatlah merugikan Indonesia. Contohnya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera, serta Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Perundingan Royen. Perundingan ini ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemilihan Indonesia. Perundingan Royen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya. Saya akan menjelaskan mengenai proses agresi militer 1 dan 2 dan peristiwa-peristiwa terjadi pada masa Revolusi Indonesia. Agresi militer pertama biasanya merujuk pada serangan yang dilakukan oleh suatu negara atau kelompok terhadap negara lain atau entitas lainnya. Ini bisa melibatkan invasi, serangan udara, atau tindakan militer lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penaklukan wilayah, penghapusan ancaman, atau penguasaan sumber daya. Lalu ada agresi militer kedua. Setelah agresi militer pertama, negara atau kelompok yang terkena serangan mungkin akan merespon dengan melakukan agresi militer kedua. Ini bisa berupa upaya untuk membahas atau melindungi diri sendiri, bahkan melakukan serangan balasan terhadap negara atau kelompok yang melakukan agresi pertama. Proses agresi militer 1 dan 2 dapat mencakup berbagai tahapan seperti perencanaan strategis, mobilisasi pasukan, penyiapan sumber daya logistik, dan teknologi. Lalu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Revolusi Indonesia, yaitu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua ada konferensi meja bundar pada 23 Januari 1949. Yang ketiga pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada September 1965. Yang keempat ada gerakan 30 September yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Yang kelima ada reformasi politik pada tahun 1998. Dan yang terakhir ada pemilihan umum presiden pertama yang terjadi pada tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Farul Ihsan Afqori. Saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai perjuangan yang tergantung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yaitu mencakup patriotisme, cinta tanah air yang mendalam, dan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan untuk menghadapi penjajah. Semangat juang, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Sikap gotong royong, kebersamaan dan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Rasa kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Cinta damai, upaya untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan dengan cara damai dan diplomasi jika memungkinkan.
keberanian untuk menghadapi musuh lebih kuat demi mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa. Ketangguhan, kemampuan untuk tetap bertahan dan beradaptasi dalam kondisi sulit dan penuh tekanan. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika dalam memperjuangkan bangsa Indonesia untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah, serta tetap relevan dalam membangun negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Patriotisme adalah cinta tanah air yang mendalam. Para pejuang kemerdekaan rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Mereka memiliki kesadaran kuat bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan demi generasi mendatang. Persatuan dan kesatuan. Para pejuang menyadari bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia bisa mengalahkan penjajah yang lebih kuat dan lebih terorganisir. Kita berusaha menghilangkan perbedaan suku, agama, dan golongan untuk bersatu melawan musuh bersama. Semangat juang menggambarkan keteguhan hati dan pantang menyerah. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, kekurangan senjata, dan risiko kematian, para pejuang tetap berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Sikap gotong royong atau kebersamaan adalah nilai penting yang ditunjukkan melalui kerjasama antara pejuang, rakyat, dan pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan. Setiap orang mengambil bagian sesuai kemampuannya, saling membantu tanpa pamrih. Rasa kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan motivasi para pejuang untuk meraih kemerdekaan. Mereka berjuang agar seluruh rakyat dapat menikmati hidup yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan penerapan nilai-nilai perjuangan pada masa revolusi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang berlangsung selama ratusan tahun dengan jalannya diplomasi maupun perang atau angkatan senjata pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan dan kedaulatan bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa revolusi tersebut tentunya banyak mengandung nilai-nilai positif yang penting untuk diketahui generasi sekarang dan yang akan mendatang. Nah, tahukah kalian nilai-nilai perjuangan selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia? Banyak tokoh yang terlibat saat revolusi kemerdekaan Indonesia. Proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia di masa revolusi dengan cara yang berbeda-beda. Para tokoh masa pertunjukan menunjukkan suri tauladan yang patut ditiru oleh generasi penerus bangsa. Setidaknya ada 4 nilai-nilai perjuangan masa revolusi yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai penerus, yaitu rasa persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, serta sering menghargai kesatuan dan kesatuan. Kunci kesuksesan utama dari segenap perjuangan bangsa Indonesia ia karena persatuan dan kesatuan. Sejak dari zaman datangnya bangsa asing ke Nusantara, proses terusirnya para penjajah hanya dapat dilakukan ketika rakyat dan pemimpin berhasil bersatu dalam satu tekad untuk mencapai kemerdekaan. Terima kasih. Sekian, terima kasih.